Ada sebuah jalan di pinggiran kota kecil. Orang-orang menyebutnya jalan tanpa ujung. Siapapun yang masuk ke sana, katanya tidak akan bisa keluar dengan cara biasa. Beberapa berhasil kembali, tapi mereka tidak pernah sama lagi. Malam ini, kisah itu akan terulang. Bima, seorang sopir travel malam, sedang mengantarkan 3 penumpang menuju kota sebelah. Jalur utama ditutup karena ada perbaikan jalan, sehingga ia mencari jalan alternatif lewat rute yang jarang dilalui. GPS di ponselnya menunjukkan arah yang aneh. Sebuah jalan lurus, sepi, membelah hutan karet tua. Tanpa ragu, ia masuk ke sana. Awalnya biasa saja. Pohon-pohon menjulang, cahaya lampu mobil memantul di batang-batang pohon. Tapi setelah 30 menit, Bima mulai curiga. Jalan itu lurus terus, tanpa tikungan, tanpa persimpangan. Tidak ada lampu jalan, tidak ada kendaraan lain. Salah satu penumpang, seorang ibu paruh baya, bertanya lirih, "Pak, dari tadi kok jalannya begini terus ya? Perasaan kita muter-muter di tempat." Bima mencoba tersenyum, tapi jantungnya mulai berdebar. Jam di dashboard menunjukkan pukul 11:11 malam. Bima terkejut. Sudah hampir sejam, tapi jarak tempuh di sepeda motor hanya bertambah 5 kilometer. Lalu ia melihat sesuatu di pinggir jalan. Sebuah warung kecil dengan lampu minyak menyala. Ada papan kayu bertuliskan es, teh, kopi, dan rokok. Leganya bukan main. Akhirnya ada tanda kehidupan. Ia menghentikan mobil. Ketiga penumpang turun ikut. Mereka masuk ke warung itu. Seorang kakek tua duduk di kursi, tersenyum ramah. "Mau pesan apa, Nak?" Suara kakek itu berat, tapi menenangkan. Mereka memesan minuman, tapi saat Bima menoleh keluar jendela warung, bulu kuduknya merinding. Mobilnya tidak terlihat, jalan pun tidak ada. Yang tampak hanyalah kabut tebal. Kakek itu menatap mereka satu persatu. "Kalian sudah masuk ke jalan yang tidak seharusnya. Jalan tanpa ujung." Ibu parubaya itu pucat. "Maksudnya, Kek?" Kakek hanya menyalakan rokok kretek, menghembuskan asap panjang. Siapapun yang sudah melewati batas pohon ke-30 akan terjebak. Jalan itu bukan untuk manusia. Bima berusaha tertawa, menganggapnya hanya cerita menakut-nakuti. Tapi ketika ia mencoba membuka pintu warung, yang terlihat hanyalah kegelapan pekat, seperti dinding hitam. Kakek itu menambahkan, "Ada 2 cara keluar. 1,
korbankan satu penumpang. Yang kedua, teruslah menyetir sampai subuh, tanpa berhenti. Meski kalian akan melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Dan semua terdiam. Tanpa banyak bicara, mereka kembali ke mobil. Anehnya, mobil itu kini terparkir persis di depan warung. Jalan pun terlihat lagi. Mereka semua masuk dengan wajah tegang. Bima menyalakan mesin dan mereka melaju. 15 menit berlalu, semua diam. Lalu mereka melihat warung yang sama dengan kakek yang sama duduk tersenyum seolah-olah menunggu. Astaga, kita kembali lagi, teriak salah satu penumpang muda. Bima panik, ia menekan pedal gas lebih dalam. Mobil melaju kencang, tapi jalan tetap sama, lurus tanpa ujung. Semakin lama, gangguan mulai muncul. Di kaca spion, Bima melihat kursi belakang kosong, padahal penumpang masih duduk di sana. Lampu mobil menyorot sosok-sosok gelap berdiri di antara pepohonan. Mereka menatap tanpa wajah. Dari radio mobil yang rusak, terdengar suara tangisan bayi bercampur suara ambulans. Ibu Paruhbaya mulai berdoa. Penumpang muda menutup telinga. Bima menggenggam setir erat-erat, matanya hampir berair. Ia teringat pesan kakek. Teruslah menyetir sampai subuh, meski kalian akan melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Rasa kantuk dan putus asa mulai menyerang. Tiba-tiba di tengah jalan terlihat seorang gadis kecil berdiri mengenakan gaun putih, rambut panjang menutupi wajah. "Pak, hati-hati!" teriak Ibu Paruhbaya. Bima injak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti mendadak. Gadis itu mendekat, mengetuk kaca mobil, lalu tersenyum. "Kalau mau keluar, tinggalkan satu orang saja, biar aku yang bawa." Semua menjerit histeris. Bima menutup mata, menginjak gas. Mobil menembus sosok itu. Tapi yang terdengar hanyalah tawa melengking menggema di dalam kepala. Ketegangan mulai memuncak. Penumpang muda menuduh, "Kalau mau selamat, kita harus nurut. Satu orang harus dikorbankan." Ibu Paruhbaya menangis. "Kamu gila, kita harus tetap bersama." Bima hampir kehilangan kendali, tangannya gemetar di setir. Suara di radio kembali terdengar, kini lebih jelas. "Pilih satu, atau kalian semua akan mati di jalan ini." Jam menunjukkan pukul 4.30. Langit mulai memerah, tanda fajar.
harapan muncul di wajah mereka. Di kejauhan terlihat gerbang kota, ada orang-orang, ada kendaraan, ada cahaya. Mereka bersorak lega. Namun, saat mobil melewati gerbang itu, tiba-tiba semua menghilang. Yang tersisa hanyalah jalan lurus yang sama, gelap, sepi. Jam dashboard kembali menunjukkan pukul 11:11 malam. Mereka kembali ke awal. Ibu Parubaya tiba-tiba berteriak, "Cukup, aku rela kalau memang harus ada korban. Biarkan aku yang tinggal." Ia membuka pintu mobil, berlari ke tengah jalan, dan hilang dalam kabut. Mobil melaju sendiri, jalan masih sama. Bima menoleh ke kursi belakang, kosong. Penumpang muda pun sudah hilang. Kini hanya Bima seorang diri. Bima mencoba berhenti. Ia keluar dari mobil. Yang ia lihat bukan jalan biasa, melainkan lorong panjang berlapis kabut. Dan di ujung lorong itu ada puluhan mobil lain, terbengkalai. Pintu terbuka, sebagian berkarat, ditinggalkan entah oleh siapa. Dari kegelapan, suara kakek warung terdengar lagi. Tak ada yang benar-benar bisa keluar, Nak. Jalan ini bukan untuk manusia. Jalan ini adalah batas antara hidup dan mati. Bima menjerit, berlari ke mobil. Ia menyalakan mesin, berharap bisa bertahan sampai subuh. Tapi jam dashboard tetap menunjukkan pukul 11:11 malam. Hingga kini tak ada yang tahu berapa banyak orang yang hilang di jalan tanpa ujung. Beberapa warga mengaku masih melihat mobil travel melintas tengah malam dengan lampu menyala, tapi tidak pernah sampai ke tujuan. Dan jika suatu malam di perjalanan GPS kalian menunjukkan jalan lurus yang aneh, berhentilah, jangan pernah masuk. Karena sekali kalian melangkah, kalian tidak akan pernah bisa keluar.